Oke. Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum membacakan hasil presentasi kami, langkah baiknya di sini kami akan memperkenalkan diri dengan anggota kelompok kami, yaitu Stefanus Lilit dengan NPM 2040302062, dan saya sendiri Mikael Karsolale NPM 2040302056. Oke, baik. Temanya adalah teorema superposisi. Teorema superposisi adalah arus yang melalui atau tegangan pada sebuah elemen dalam sebuah jaringan linear dua arah yang memiliki beberapa sumber sama dengan aljabar arus, atau tegangan yang dihasilkan secara terpisah oleh masing-masing sumber. Oke, baik. Di sini ada 4 prosedur perhitungan superposisi. Yang pertama, salah satu sumber dihitung rangkaian terbuka, sehingga dapat dihitung R internal. 4/4 sama dengan 4 kali 4 per 4 plus 4 sama dengan 16/8 sama dengan 2. 2 tambah 6 sama dengan 8 ohm. I1 sama dengan 12 volt per 8 ohm sama dengan 1,5 ampere. Yang kedua, arus pada R dan sumber tegangan volt yang dibuang dapat dihitung. Sigma buka kurung I masuk tutup kurung titik B sama dengan sigma buka kurung I keluar tutup kurung titik B. I1-nya sama dengan I2 tambah I sama dengan 2I. 1,5 ampere sama dengan 2I. Jadi I-nya sama dengan I2 sama dengan 0,75 ampere. Oke, baik. Ini yang ketiga. Proses dapat diulang lagi dengan sumber lain. 6/4 sama dengan 6 kali 4 per 6 tambah 4 sama dengan 24/10 sama dengan 2,4. 2,4 tambah 4 sama dengan 6,4 ohm. Jadi I2-nya sama dengan 6 volt per 6,4 ohm sama dengan 0,94 ampere. Jadi I1-nya sama dengan 0,94, 4/10 sama dengan 0,38 ampere. Jadi I-nya sama dengan 0,94, 6/10 sama dengan 0,56 ampere. Yang keempat, jumlah arus secara aljabar akan memberikan nilai yang valid. Kombinasi kedua gambar yang terhubung buka. Jadi I1-nya sama dengan I1 kurang I1 sama dengan 1,5 kurang 0,38 sama dengan 1,12 ampere. Terus I2-nya sama dengan I2 kurang I2 sama dengan 0,75 kurang 0,94 sama dengan 0,19 ampere. Jadi I-nya I tambah I sama dengan 0,75 tambah 0,56 sama dengan 1,31 ampere. Teorema superposisi. Teorema superposisi ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear. Rangkaian linear adalah suatu rangkaian yang dimana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan K, X, K konstanta, dan X variabel. Pada setiap rangkaian linear dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus dapat dihitung dengan cara jumlah aljabar tegangan atau arus yang disebabkan tiap sumber independen atau bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus independen atau bebas lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat N buah sumber bebas, maka dengan teorema superposisi sama N buah
keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya buat keadaan tersebut akan dijumlahkan. Nah, jika terdapat beberapa buah sumber tak bebas, maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk N. Buah keadaan dari N buah sumber yang bebasnya. Nah, ini rangkaian linear tentu tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas. Sumber dependen, sumber tak bebas linear, dependen arus atau tegangan sebanding dengan pangkat 1 dari tegangan atau arus lain, atau sebanding dengan jumlah pangkat 1 besaran tersebut. Dan elemen resistor atau yang disebut R, induktor L, dan kapasitor C. Baik, saya akan melanjutkan materi analisa rangkaian dengan teorema superposisi. Rangkaian berikut ini dapat dianalisa dengan mengkondisikan sumber tegangan aktif atau bekerja sehingga sumber arusnya menjadi titik aktif, diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Oleh sebab itu, arus I dalam kondisi sumber arus OC yang mengalir di R 10 ohm dapat ditentukan. Bisa dilihat di gambar. Kemudian, dengan mengkondisikan sumber arus aktif atau bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif, diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Di sini arus I dalam kondisi sumber tegangan SC yang mengalir di R 10 ohm dapat ditentukan juga. Akhirnya dengan penjumlahan aljabar kedua kondisi tersebut, maka arus total akan diperoleh. Di sini kita bisa lihat contoh-contoh soalnya. Berapakah arus I dengan teorema superposisi? Jawabnya yaitu pada saat sumber tegangan aktif atau bekerja, maka sumber arus tidak aktif, diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Maka I1 sama dengan 20/10 sama dengan 1 ampere. Pada saat sumber arus aktif atau bekerja, maka tegangan tidak aktif, diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0, atau rangkaian short circuit. Jadi, I2-nya yaitu I2 sama dengan min 10/10 kali 1 sama dengan min 0,5 ampere. Sehingga I sama dengan I1 plus I2 sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere.
Contoh dua yaitu tentukan nilai I dengan superposisi. Bisa dilihat gambarnya. Jadi jawabannya yaitu pada saat sumber PS sama dengan 17 volt aktif atau bekerja, maka sumber tegangan 6 volt diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0, atau rangkaian short circuit, dan sumber arus 2 ampere diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Bisa dilihat gambarnya. Itu 3 ohm per 0 ohm atau RP1 sama dengan 0 ohm. 2 ohm per 2 ohm atau RP2 sama dengan 2 kali 2 per 2 tambah 2 sama dengan 1 ohm. PR P2 sama dengan 1 per 1 tambah 3 kali 17 sama dengan 17 per 4 volt. Hingga I1 sama dengan min VRP2 sama dengan V min VRP2 per 2 sama dengan min 17 per 8 ampere. Pada saat sumber PS sama dengan 6 volt aktif bekerja, maka sumber tegangan 17 volt diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0, atau rangkaian short circuit, dan sumber arus 2 ampere diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini ada gambarnya. 3 ohm per 2 ohm atau RP1 sama dengan 3 kali 2 per 3 tambah 2 sama dengan 6 per 5 ohm. RS sama dengan RP1 tambah 2 ohm sama dengan 6 per 5 tambah 2 sama dengan 16 per 5 ohm. RS per 3 ohm atau RP2 sama dengan 16 per 5 X pangkat 3 per 16 per 5 plus 3 sama dengan 48 per 31 ohm. Jadi I2 sama dengan 6 per RP2 sama dengan 6 per 48 per 31 sama dengan 31 per 8 ampere. Pada saat sumber IS sama dengan 2 ampere aktif atau bekerja, maka sumber tegangan 17 volt diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0, atau rangkaian short circuit, dan sumber tegangan 6 volt diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0, atau rangkaian short circuit. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. 3 ohm per 2 ohm atau RP1 sama dengan 3 kali 2 per 3 tambah 2 sama dengan 6 per 5 ohm. 3 ohm per 0 ohm atau RP2 sama dengan 0 ohm. Jadi I3-nya yaitu I3 sama dengan
2/2 plus 6 2 plus 6/5 kali 2 sama dengan 5/4 ampere. Sehingga I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Jadi I sama dengan min 17/8 tambah 31/8 tambah 5/4 sama dengan 24/8 sama dengan 3 ampere. Nah, di sini ada gambar dan soalnya yaitu tentukan nilai I dengan superposisi. Jawabannya yaitu pada rangkaian ini terdapat sumber tak bebasnya, maka tetap dalam perhitungan dengan teorema superposisi. Membuat analisis untuk N. Dua keadaan sumber bebas. Pada soal di atas terdapat 2 buah sumber bebas. Maka dengan superposisi dapat 2 buah keadaan yang harus dianalisis. Pada saat sumber IS sama dengan 8 ampere aktif atau bekerja, maka sumber arus 4 ampere diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Itu ada gambarnya, bisa dilihat. I1 sama dengan 3/3 tambah 2 kali dalam kurung 3I1 sama dengan 3I1 kurang 8 tutup kurung I1 sama dengan 3/5 dikali dalam kurung 3I1 kurang 8. 5I1 sama dengan 9I1 kurang 24 atau I1 sama dengan 24/4 sama dengan 6 ampere. Pada saat sumber IS sama dengan 4 ampere aktif atau bekerja, maka sumber arus 8 ampere diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Bisa dilihat gambarnya di tabel. I2 sama dengan 3/3 plus 2 kali dalam kurung 3I2 plus 4. I2 sama dengan 3/5 kali dalam kurung 3I2 plus 4. 5I2 sama dengan 9I2 plus 12 atau I2 sama dengan min 12/4 sama dengan min 3 ampere. Sehingga I sama dengan I1 plus I2 sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3 ampere. Baik, sekian dan terima kasih. Kami tutup presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih. Inilah hasil presentasi kami. Kami tutup. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Asik.